Jadi kita kali ini akan membahas bagaimana cara penghitungan di rekap DP1. Jadi yang perlu Bapak Ibu tulis di pertama itu ada nama SLS-nya, ditulis sesuai nama RT-nya. Misal di sini RT1, berarti ditulis di sini RT 001. Terus Bapak Ibu tulis di sini nama petugas sensus, nama buhan pian, kode petugas sensus, tanggal mulai pendataan di RT tersebut, tanggal datangan pian. Ini nama kosekanya, kode koseka. Terus untuk tanggal pemeriksaan koseka dan tanda tangan koseka dikosongkan saja. Terus di sini diisi nama ketua RT dan tanda tangan ketua RT. Terus bagaimana untuk pengisian rekap di sini itu nanti diisi setelah kita merekap yang di blok 4A dan blok 4C. Kita langsung aja masuk ke blok 4A. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, di kolom 9 ini dicentang untuk warga atau penduduk yang dia tinggal di RT tersebut. Ini misal RT 1 dan KTP ataupun kakaknya itu juga di RT 1. Nah, untuk yang kolom 10, dia tinggal di RT 1 tapi KTP atau kakaknya tinggal di RT lain atau desa lain, provinsi lain, pokoknya bukan di RT 1 di desa tersebut. Terus tidak ada ini dicontreng untuk penduduk yang sudah pindah maupun yang tidak diketahui keberadaannya. Kemudian yang meninggal, kolom 12 itu diisi untuk penduduk yang sudah meninggal dunia. Perlu diperhatikan di sini ada jenis kelamin. Nah, untuk penduduk yang berstatus tidak ada, kolom 11, dan penduduk yang meninggal, kolom 12, itu nanti jenis kelaminnya dicoret. Nah, ini dicoret. Nah, tidak dihitung, yang dihitung hanya penduduk yang ada di RT tersebut, atau di sini ceritanya di RT 1. Terus nomor bangunan juga tidak dituliskan untuk penduduk yang tidak ada maupun meninggal, jadi dikosongkan saja. Selain coret jenis kelamin, nomor bangunan juga dikosongkan. Nah, bagaimana pengisian di bawahnya? Ini langsung saja kita hitung. Ini dihitungnya per kolom. Yang paling atas ini adalah untuk penghitungan berapa banyak sih yang di kolom 9 di halaman ini. Ini kolom 10 di halaman ini dan seterusnya. Terus yang bawahnya ini adalah total dari jumlah kolom 9 di halaman sebelumnya. Karena ini halaman pertama, maka dari itu kolom yang tengah ini dikosongkan semuanya. Kita hitung di jumlah di kolom 9 pertama-tama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita tulis 7. Terus kosong karena ini halaman pertama. Terus yang paling bawah itu penjumlahan dari yang A tambah B, berarti 7 tambah 0, 7. Nah, lanjut ke kolom 10, ada 1, 2, 3, 4, ditulis 4. Halaman pertama berarti 0 tengahnya, terus lanjut 4. Terus tidak adanya ada 1, 2, 2, karena halaman pertama 0, 2 tambah 0, 2. Lanjut meninggal juga ada 2, berarti tulisnya 2, 0, 2. Nah, jenis kelamin ini yang dihitung tuh yang tidak dicoret aja. Jadi yang tidak ada atau meninggal itu tidak dihitung lagi. Jadi dihitung sini laki-lakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6. Karena halaman pertama ininya 0, 6 tambah 0, 6. Untuk perempuannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Di sini 0 karena halaman pertama. Terus 5 tambah 0, 5. Diperhatikan di sini bahwa jumlah penduduk yang jumlah hasil dari kolom 9 dan kolom 10, ini kan 7 tambah 4 itu 11. Nah, jumlahnya itu sama dengan nanti jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, 6 tambah 5, 11. Jadi nanti tiap halaman Bapak Ibu perhatikan apakah jumlah kolom 9 tambah 10 sama dengan jumlah kolom jenis kelamin, yaitu 13 dan 14. Nah, ini sama-sama 11 berarti sudah benar. Bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk kontrol dokumen C1 kolom 16 dan 17 itu hanya dicentang pada kepala keluarga saja. Jadi satu aja per keluarga, terkecuali di keluarga tersebut anggotanya itu lebih dari 6, misal ada 7, 8, atau 9. Nah, itu dicontrengnya di kepala keluarga dan di salah satu anggota keluarga, karena kita memberikan 2 set C1. Nah, terus kalau sudah halaman pertama selesai, apa yang kita lakukan? Jadi yang paling bawah di halaman pertama ini, nah ini jumlah di halaman ini total, kita salin ke halaman berikutnya bagian tengah. Nah, ini 7, 4, 2, 2, 6, 5, 1, 1, kita salin ke tengah. Karena yang tengah ini merupakan penjumlahan dari halaman-halaman sebelumnya. Ini 7, 4, 2, kita salin ke tengah. 7, 4, 2, 2, 6, 5, 1, 1. Nah, ini tercoret nih 1, 1.
Nah, habis itu kita hitung lagi jumlah di halaman ini. Sama kayak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tulis 8. Tambah 7, 7 ini dapat dari halaman sebelumnya. Jadi 8 tambah 7, 15. Terus ini di halaman sini, kolom 10-nya ada 2. Halaman sebelumnya ada 4, jadi 6. Dan seterusnya. Nanti dijumlahkan lagi. Nah, kolom 9 dan 10, 15 tambah 6 jumlahnya 21. Terus di jenis kelaminnya juga 12 tambah 9 jumlahnya 21. Nah, ini kan sama. Berarti perhitungannya insya Allah udah benar. Kalau berbeda mungkin ada jenis kelaminnya yang lupa dicoret padahal statusnya tidak ada atau meninggal. Nah, untuk di sini ada keluarga yang anggota rumah tangganya lebih dari 6. Nah, ini ada 8. Nah, ini berarti nanti ini anggap aja belum SPO. Nah, nanti yang kita contreng itu di kepala keluarga 1 dan di salah satu anggota keluarganya 1. Nah, jadi 2 set untuk keluarga ini karena kita memberikan 2 set C1 karena penduduknya anggota keluarganya lebih dari 6 orang. Nah, gitu. Ini terus lagi nih paling bawah yang 15, 6, 3, 4, 12, 9, 4, 4. Kita salin lagi ke halaman berikutnya bagian tengah. Nah, kayak gini. 15 kita salin, 6 kita salin ke tengah, 3 kita salin ke tengah, 4 salin ke tengah, 12 salin ke tengah, 9, 4, 4. Begitu terus sampai halaman terakhir. Nah, anggaplah ini udah halaman terakhir. Di halaman terakhir ini tadi udah dapat lagi nanti penjumlahan dari halaman-halaman sebelumnya nih yang 203, 51 ini kan yang tengah. Ini semuanya merupakan penjumlahan dari halaman-halaman sebelumnya. Sedangkan paling atas ini jumlah dari halaman ini. Nah, ini udah kita hitung jumlahnya. Totalnya jadinya seperti ini. 7 tambah 203, 210. Nah, pokoknya sama kayak di awal-awal tadi, cuma ini halaman terakhir. Dilihat lagi jumlah kolom 9 tambah 10-nya, apakah sama dengan kolom 13 tambah 14. Kalau sudah sama, berarti blok 4A sudah selesai kita hitung. Setelah itu, kita lanjut ke blok 4C. Nah, di blok 4C, ini kan untuk penduduk tambahan atau penduduk baru. Kasusnya sama. Yang kita salin, yang pertama-tama itu kita hitung dulu jumlah di halaman ini, sama persis dengan di blok 4A. Tapi di sini tidak ada kolom, tidak ada. Jadi habis kolom ada KTP kakak di sini, terus ada terus KTP kakak di luar, terus langsung meninggal. Tidak ada kolom, tidak ada kolom, tidak ada. Jadi dijumlahkan aja kayak tadi. Ini merupakan jumlah di halaman ini, sedangkan tengah itu merupakan jumlah dari halaman sebelumnya. Karena ini halaman pertama blok 4C, kita tulis 0. Terus ini penjumlahan dari A dan B, yaitu penjumlahan dari yang ini tambah ini, dapat bawahnya kayak biasa. Nah, karena ini halaman pertama, maka ininya belum kita salin dulu dari 4A. Nah, kita salinnya di halaman terakhir blok 4C. Nah, ini ceritanya halaman terakhir blok 4C. Nah, blok 4C tadi blok 4C. Nah, blok 4C halaman terakhir. Blok 4C halaman terakhir. Ini kita menghitung seperti biasa. Ini kan 1 tambah 1, 2. Jumlahnya ada 2. Ini paling atas jumlah di halaman ini. Terus yang nomor 2 itu jumlah dari blok 4C halaman sebelumnya, yaitu yang ini tadi. Yang ini. Nah, yang ini kan 82055555. Itu kita salin ke sini, ke nomor 2. Jadi yang kita anggap ini 3 ini dulu ya. 3 ini. Nah, ini halaman ini, halaman sebelumnya. Terus ini penjumlahan dari halaman ini dan halaman sebelumnya, dapat yang ini, yang 3. Ini kan udah selesai untuk 4C. Nah, ini karena halaman terakhir blok 4C, kita tambahkan dengan halaman terakhir blok 4A. Halaman terakhir blok 4A tadi yang hilang lagi. Ini, yang ini. Nah, yang ini kita salin nih. Kita halaman terakhir blok 4A 210, 54, 28, 120, 144, 53, 53 itu kita salin ke sini. Ke baris nomor 4. Nah, di sini dimasukkan. Kalau sudah dijumlahkan dengan halaman terakhir blok 4C yang ini. Nah, jadi 3 tambah 4 ini nanti hasilnya adalah
di baris 5 ini. Di 10 tambah 210, 220. 4 tambah 54, 58. 1 tambah 8 jadi 9, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang kita salin ke halaman paling depan, yaitu halaman ini, rekap hasil pemeriksaan. Nah, ini kan jumlah penduduk yang ada, alamat KTP atau KK di SLS atau non SLS ini diambil dari blok 4C baris E kolom 10. Nah, blok 4C baris E, nih E, baris E, kolom 10. Nah, kolom 10 itu berarti yang paling pertama ini. Nah, ini 220. Kita salin ke sini 220. Terus selanjutnya yang bawahnya dari kolom 11. Berarti yang 58 ini kita salin ke sini. Terus ini dari, nah, penduduk yang sudah tidak ada itu cuma ada di blok 4A. Nah, jadi itu kita salin dari blok 4A halaman terakhir. Nah, dari sini. Nah, kan tidak ada itu cuma ada yang ini nih, kolom 11. Nah, itu berarti yang 20 ini. 20. Kita salin lagi ke sini. Jumlah penduduk meninggal dari blok 4C kolom 12. Kolom 12 paling bawah ada 9. Kita salin ke sini 9. Jumlah penduduk laki-laki blok 4C kolom 13. Nah, ini 127 kita salin. Perempuan kita salin juga. Nah, terus jumlah keluarga berdasarkan dokumen yang di drop off dan pick up. Nah, ini halaman terakhir ini juga. Dari halaman terakhir blok 4C. Nah, untuk penulisannya tidak harus 3 digit. Walaupun di sini ada kotak untuk 3 digit. Tapi misal cuma 9, tulis aja 9, 20, 20. Jadi tidak harus 3 digit untuk penulisannya. Cukup sekian penjelasan dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.